Abu Nawas dan Abu Jahil hampir akur. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada habisnya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah, sehingga mau tak mau Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentu sudah bisa ditebak, Abu Jahillah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini malah membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka berdua. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, Abu Jahil, kalian berdua ini kan hidup bertetangga. Kenapa sih selalu bermusuhan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahillah yang selalu mengganggu saya. Jawab Abu Nawas. Wah, jangan fitnah kau Abu Nawas, justru kamu yang selalu membuatku jengkel, bantah Abu Jahil. Keduanya pun lalu bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya kalian berdua tidak akan bisa akur, bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian Baginda Raja berkata, "Ya sudah, begini saja. Kalau kalian mau berdamai, akan saya kabulkan 3 permintaan, apapun keinginan kalian." Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas? Tanya Abu Nawas. Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai, jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipatnya, ucap Abu Jahil. Bagaimana Abu Nawas? Kamu setuju? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, seperti ada sesuatu yang dipikirnya, dan pada akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya harus menjadi milikku, jelas Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku menerimanya, sahut Abu Jahil dengan sombong. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu, kata Baginda Raja. Abu Jahil senang bukan kepalang mendengarnya. Sekarang apa keinginanmu yang kedua? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Saya ingin mempunyai 1000 keping emas Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kamu akan mendapatkan 2000 keping emas, kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas, dan dengan kekayaanku ini aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu, batin Abu Jahil. Sekarang keinginanmu yang terakhir, apa keinginanmu? Tanya Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berjalan ke arah menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja.
hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu itu?" tanya Baginda Raja. "Yaitu tadi keinginan terakhir saya, Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Oh begitu, berarti kau Abu Jahil, kamu harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat," ujar Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. "Saya tidak mau, Paduka, saya pilih menara yang tingginya sama," protes Abu Jahil. "Wah, gak bisa gitu dong. Kamu sendiri kan yang minta apapun yang kau inginkan, kamu meminta 2 kali lipatnya," sahut Abu Nawas. "Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kamu ajukan sendiri? Kalau kamu menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kamu terima menjadi milik Abu Nawas. Dan itu sudah sesuai kesepakatan. Ingat itu Abu Jahil," timpal Baginda Raja. "Kurang ajar Abu Nawas, mana mungkin aku lompat dari ketinggian 10 meter. Itu sih sama saja bunuh diri," gerutu Abu Jahil. Dan akhirnya khayalan Abu Jahil menjadi orang kaya menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Malahan Abu Nawas yang mendapatkan harta 3 kali lipat dari yang ia minta. Lagian belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Seperti biasa, saat menjelang waktu subuh, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulangnya dari masjid, ia segera mempersiapkan peralatan guna mencari kayu di hutan. Di saat Abu Nawas berjalan meninggalkan rumah, ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat sama-sama, aku juga mau cari kayu di hutan," timpal Abu Jahil. Dengan ditemani Abu Jahil, ketika mereka berdua berjalan melintasi pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Untunglah ada Abu Jahil di sampingnya. Abu Jahil segera menarik tangan Abu Nawas sehingga ia selamat dan tidak terjatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahil atas pertolonganmu," ucap Abu Nawas dengan mimik wajah ketakutan. Melihat hal itu, Abu Jahil malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya bila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya kamu akan basah kuyup," ujar Abu Jahil dengan tertawa semakin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Ia tak mungkin marah kepada Abu Jahil sebab ia baru saja telah ditolongnya. Semenjak peristiwa itu, setiap kali Abu Nawas bertemu Abu Jahil selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan ketika mereka berdua nongkrong di warung, di depan orang-orang, Abu Jahil terus menceritakan dan membesar-besarkan peristiwa itu, hingga membuat Abu Nawas merasa malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Abu Nawas lalu mendatangi rumah Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana emangnya?" tanya Abu Jahil. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi menuju suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak Abu Jahil ke tempat sungai di mana dulu ia diselamatkan. Setibanya di sana, dengan masih mengenakan pakaian dan sepatu, Abu Nawas langsung menjatuhkan dirinya ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku."
Jadi berhentilah mempermalukanku di depan orang-orang, ujar Abu Nawas. Abu Jahil yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas dituduh mencuri keledai. Yang namanya hidup bertetangga, pastilah ada tetangga yang suka dengan kita, ada pula yang tidak. Begitu juga dengan yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, tapi ada saja tetangga yang tidak suka. Sebut saja namanya Abu Jahil. Entah kenapa ia sangat membenci Abu Nawas. Si Abu Jahil ini selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas. Akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil semakin benci kepada Abu Nawas. Hingga pada suatu ketika, Abu Jahil ini mempunyai rencana yang licik. Ia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Pada esok harinya, Abu Jahil mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal, di mana sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahil juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahil mulai menjalankan aksinya. Ia sengaja menaruh keledainya di depan rumah. Dan ia juga menaruh sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahil untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahil mendadak berteriak, "Maling, maling, keledai saya dicuri maling!" Teriak Abu Jahil berlagak panik. Sontak teriakan Abu Jahil ini mengundang para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya salah satu tetangganya. "Keledai saya dicuri maling, tapi malingnya sempat saya pergoki," jawab Abu Jahil. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahil?" tanya tetangganya yang lain. "Tidak sih, karena waktu saya pergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai ia meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahil sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tak percaya. "Ya namanya orang lagi khilaf, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah Baginda Raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahil memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahil ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asyik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," bentak Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kali ini aku pasti berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang ke istana. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mau melaporkan keledai saya dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahil hanya terdiam.
Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahil. Memangnya kamu punya buktinya, Abu Jahil? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat yang lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain. Baginda Raja kembali bertanya, coba tunjukkan bukti yang kamu punya. Abu Jahil lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu saya pergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah saya, tutur Abu Jahil. Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Bukan, Baginda, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal saya, jawab Abu Nawas. Kamu jangan mencoba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandal kamu, bentak Abu Jahil. Sudah, berikan sandal itu padaku, pinta Baginda Raja kepada Abu Jahil. Setelah Abu Jahil memberikan sandalnya, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kemarilah, coba pakai sandal ini, perintah Baginda Raja. Dan setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahil tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahil menjadi kelingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas, bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahil. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, maaf Paduka yang mulia, saya kira itu sandalnya Abu Nawas. Ternyata Abu Jahil salah perhitungan. Saat ia membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas, Abu Jahil tidak mencocokkan dengan ukuran kakinya Abu Nawas. Di saat Abu Jahil mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahil sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa saya gagalkan, tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh warganya. Benar Baginda, benar apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahil. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap mereka. Abu Nawas pun memaafkannya, karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil langsung dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatan yang dilakukannya. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya yang memfitnah Abu Nawas mencuri keledai, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tidak mengucilkan Abu Jahil. Suatu ketika, saat Abu Jahil sedang sampai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apa kabarnya? Tanya Abu Jahil penuh ceria. Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Maukah kau membantuku? Tanya Abu Nawas. Oh, silakan. Katakan saja Abu Nawas, kata Abu Jahil. Saya ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau, ajak Abu Nawas.
Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Nanti kamu juga tahu sendiri, balas Abu Nawas. Baiklah, saya ganti baju dulu Abu Nawas, ujar Abu Jahil. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah mereka di toko perhiasan. Seperti ini tuan, teriak Abu Nawas kepada yang punya toko. Oh baiklah, jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu, Abu Jahil sempat berpikir, apakah Abu Nawas akan membelikanku perhiasan? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat kepadanya, justru ia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. Tidak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku, pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. Wahai Abu Jahil, aku mau pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkan, kata Abu Nawas. Iya, silakan Abu Nawas. Tidak kok, sama sekali tidak merepotkanku, balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan. Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada si pemilik toko. Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini, dia pesan barang apa? Tanya Abu Jahil. Oh, dia pesan batu cincin, jawab si pemilik toko perhiasan. Pesan batu cincin? Jadi dia akan membuatkanku cincin perhiasan, ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas datang kemari dengan membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, seperti ini tuan, kamu kan dengar sendiri, kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjai aku. Balas dendam ikan bakar. Suatu ketika, Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab ia seringkali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah daripada Abu Jahil sendiri. Namun alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas,
Abu Jahil segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silahkan masuk," sahut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tak pernah berubah," gerutu Abu Nawas. "Mari semuanya, silahkan menikmati hidangan ikan bakarnya," ucap Abu Jahil mempersilahkan. Orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Silahkan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek. "Terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermainkanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinganya. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil meledeknya kembali. "Kamu akan makan ikannya lewat telinga Abu Nawas," ledek Abu Jahil. Dengan ekspresi muka serius, Abu Nawas berkata, "Tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara kepadaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan kecil itu?" tanya mereka penasaran. "Sesungguhnya ikan kecil ini berkata kepadaku. Ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana adalah ikan yang telah memakan ayahnya. Ia menyuruhku untuk membalaskan dendamnya dengan cara memakannya kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas. "Hei Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu kepadaku, maka terpaksa aku akan memakanmu. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku, dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku," ujar Abu Nawas berpura-pura kesurupan. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan yang besar," pikir Abu Jahil. Terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Kawan Afrika yang teraniaya. Kalau sudah berurusan dengan Abu Nawas, pasti akan menjadi kapok, apalagi bila orang tersebut merupakan orang jahat dan licik. Dan begitulah yang dialami seorang penjual parfum ketika berhadapan dengan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas tengah berjalan-jalan berkeliling kampung. Tanpa sengaja, ia mendapati orang asing sedang duduk sambil menangis dengan menundukkan kepalanya. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya, memberi salam dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu dan kenapa kamu menangis?" Orang asing tersebut pun menjawab, "Namaku Hasan Tuan, aku pendatang dari Afrika. Jadi ketika aku baru tiba di kota ini, aku memutuskan menumpang nginap beberapa hari di sebuah toko parfum.
Lalu pada suatu hari, saat aku akan pergi sebentar untuk menyelesaikan urusanku, aku menitipkan kantong yang berisi uang dan permata kepada pemilik toko parfum itu. Namun Tuan, ketika aku kembali dan meminta barang titipanku, ia malah mencercaku dan mengatakan bahwa aku telah gila. Mendengar penuturan Hasan, Abu Nawas pun bertambah iba. "Oh begitu, jangan khawatir, aku akan menolongmu. Aku akan mengembalikan uang dan permatamu dengan mudah," ucap Abu Nawas. "Wah, benarkah Tuan? Terima kasih Tuan karena telah bersedia menolongku," balas Hasan. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Siapa pemilik toko parfum yang dimaksud?" "Namanya Abu Jahil Tuan," jawab Hasan. "Lagi-lagi dia, selalu saja bikin masalah," batin Abu Nawas. "Baiklah, aku punya sebuah rencana, tapi aku minta kerjasamamu. Besok aku akan mendatangi toko parfum milik Abu Jahil. Dan saat aku sudah di sana, kamu segera datang untuk minta dikembalikan seluruh uang dan permatamu. Tapi ingat, kamu harus berpura-pura tidak mengenalku, dan jangan mengajak bicara denganku," tutur Abu Nawas. Hasan pun setuju dan siap untuk melaksanakan perintahnya. Maka Abu Nawas pun segera menyusun siasat. Ia memecahkan kaca menjadi kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam tas yang terbuat dari kulit. Tas tersebut lalu dijahit dengan rapat-rapat supaya tidak mudah dibuka. Esok harinya, sesuai rencana, Abu Nawas mendatangi toko parfum milik Abu Jahil dengan membawa tas kulitnya. "Wahai Abu Jahil, aku mau minta tolong sama kamu," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi mau minta tolong apa?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, besok kan saya berencana pergi ke negeri seberang. Aku mau menitipkan tas yang berisi permata kepadamu. Sebab kalau aku simpan di rumah, takutnya ada pencuri masuk. Sedangkan rumahku sedang tidak ada orang. Apakah kau bersedia Abu Jahil? Nanti kalau aku pulang dengan selamat, aku akan mengambilnya kembali. Tapi kalau dalam waktu seminggu aku tidak pulang, ya silahkan kau jual semua permata milikku, dan hasil penjualannya gunakan untuk membangun masjid," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun tertarik dan timbul niat jahat di hatinya. Bukankah negeri yang akan didatangi Abu Nawas sedang terjadi peperangan? Ia tak akan mungkin bisa selamat, dan semua permatanya akan menjadi milikku, pikir Abu Jahil. "Oh, tentu Abu Nawas, aku kan sahabatmu. Kau boleh minta tolong apa saja. Sekarang apa kau bawa permata-permata itu?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku bawa dalam tas ini," jawab Abu Nawas. Dan saat Abu Nawas hendak menyerahkan tasnya, datanglah Hasan ke toko Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil, kembalikan titipan saya," pinta Hasan. Abu Jahil sempat terkejut melihat kedatangan Hasan yang tiba-tiba. Kurang ajar, dia datang saat Abu Nawas akan menitipkan permata, gerutu Abu Jahil dalam hati. Apabila Abu Jahil tidak mengembalikannya, ia takut Abu Nawas tidak akan percaya kepadanya dan tidak jadi menitipkan permata-permatanya. "Lebih baik aku kembalikan uang dan permata milik Hasan, supaya Abu Nawas percaya padaku. Lagian permata milik Hasan tidak sebanyak milik Abu Nawas." Abu Jahil pun mengambil titipan milik Hasan dan mengembalikannya.
Setelah mendapatkan kantongnya kembali, Hasan segera berlalu meninggalkan toko Abu Jahil. "Siapa dia Abu Jahil? Sepertinya aku baru melihatnya," tanya Abu Nawas berpura-pura. "Oh, dia itu Hasan, orang asing dari Afrika. Dia baru beberapa hari menginap di rumahku. Ia juga menitipkan uang dan permatanya kepadaku," jawab Abu Jahil. "Wah, ternyata kamu amanah ya Abu Jahil. Aku jadi tambah percaya padamu untuk menitipkan semua permataku," puji Abu Nawas. "Ya, aku ini kan suka menolong Abu Nawas. Meskipun orang yang aku tolong baru aku kenal beberapa hari. Apalagi sama kamu Abu Nawas, aku kan sudah lama mengenalmu. Tentu saja aku dengan senang hati menolongmu," tutur Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, aku mau pergi dulu. Ini aku serahkan tasnya," kata Abu Nawas berpamitan. Abu Jahil pun menerimanya. "Hati-hati di sana ya Abu Nawas, doaku selalu menyertaimu," balas Abu Jahil. Selepas kepergian Abu Nawas, Abu Jahil langsung membuka tasnya dengan merobek bagian atasnya. Betapa kecewanya Abu Jahil setelah mendapati isi tasnya hanya berupa serpihan kaca. "Sialan, Abu Nawas telah menipuku," gerutu Abu Jahil. Sementara Hasan yang sudah mendapatkan barangnya kembali menemui Abu Nawas untuk mengucapkan terima kasih sekalian berpamitan pulang ke negerinya. Tak lupa Hasan juga memberikan hadiah sebagai tanda rasa terima kasihnya kepada Abu Nawas. Lolos dari fitnah Abu Jahil. Dikisahkan, suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabuk minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas itu bagian dari tongkrongan Abu Jahil. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Sudah, pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silakan katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahil dan kawannya juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. "Hei pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan Paduka," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa yang mereka lakukan?" tanya Baginda Raja kembali. "Kami mendapati mereka sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan Paduka, lalu kami langsung menangkapnya dan membawanya kemari," jawab para pengawal. "Oh, kalau gitu kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku, kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras?" Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas, kenapa kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Jadi waktu itu saya hanya kebetulan melintas di tempat itu Paduka, tapi saya malah ikut ditangkap," kata Abu Nawas membela diri.
Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahil dan kawannya. Sedangkan mulut Abu Nawas malah tercium bau jengkol. Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman keras. Jadi Abu Nawas saya bebaskan, tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tak suka dengan Abu Nawas, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang membelikan kami minuman keras Paduka, kata Abu Jahil. Woi Abu Jahil, kamu jangan fitnah, teriak Abu Nawas emosi. Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini, timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. Benar Paduka yang mulia, Abu Nawas yang membelikan kami minuman keras, timpal kawan Abu Jahil. Kalian berdua sekongkol untuk memfitnah aku ya? Bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Hei Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil itu fitnah, jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. Hei Abu Nawas, kamu itu gak bisa mengelak, karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu kamu juga harus ikut dihukum, kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami, kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberikan hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal, pinta kawan Abu Jahil. Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga, balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali tali terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapatkan hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang Paduka, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai,
kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Dan sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Awalnya ia ingin meminta punggungnya diikat bantal, tapi ketiga bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah ide yang konyol. "Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tentu saja aku akan mengabulkannya, asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman," jawab Baginda Raja. "Tapi Paduka, gimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku?" tanya Abu Nawas kembali. "Hei Abu Nawas, aku yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil," tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, "Terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes?" kata Abu Jahil sambil tertawa. "Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas, Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu," kata Baginda Raja. "Sekarang sebutkan apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja melanjutkan. "Saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya Paduka," pinta Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil terkejut bukan main. "Apa-apaan kau Abu Nawas? Saya gak mau," teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. "Abu Jahil, akulah yang berhak menentukan. Dan sesuai janjiku, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan," bentak Baginda Raja. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus-terusan berteriak karena kesakitan. Dan setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan. Dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tegap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya.